Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Patricia dari kelas Akuntansi Syariah 2 dengan NIM 22110503049. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa Khalifah Rashidah. Yang pertama yaitu Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ini menjadi saksi awal terbentuknya Khalifah Rashidah. Sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau tidak berpesan secara khusus mengenai penggantinya. Ketidakpesanan khusus itulah yang mendorong umat Islam secepatnya mencari pengganti ketika Nabi Muhammad wafat. Para sahabat berkumpul untuk melaksanakan suatu hal yang sifatnya penting, mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah mengenai siapa yang akan menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat nantinya. Berita itu sampai kepada Abu Bakar dan Umar. Lalu mereka bersama Abu Ubaidah ibnu Sarah datang ke Saqifah. 3 orang inilah yang dapat dikatakan sebagai wakil kaum Muhajirin, sementara dari kaum Ansor diwakili oleh Bashri ibnu Sa'ad, ibnu Qudair, dan Sadin. Selanjutnya, musyawarah di Saqifah menjadi musyawarah perwakilan kaum Muhajirin dan Ansor. Akhirnya, setelah melewati perdebatan panjang, wakil dari kaum Ansor menerima pendapat bahwa suku Quraisy yang lebih pantas menjadi pemimpin. Lalu, Bashri ibnu Sa'ad menjabat tangan Abu Bakar dan membuatnya sebagai pengganti Nabi. Bait ini kemudian dikenal dengan Bait Saqifah. Maka pada saat itulah dimulainya pemerintahan Khalifah Rashidah yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, pengertian Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari Khulafa dan Rasyidin. Khulafa itu menunjukkan banyak, adapun kata Rasyidin itu berarti arif dan bijaksana. Jadi, Khulafaur Rasyidin mempunyai arti pemimpin yang bijaksana sesudah Nabi Muhammad wafat. Para Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Mereka itu terdiri dari para sahabat Nabi Muhammad yang berkualitas tinggi dan baik. Adapun sifat-sifat yang dimiliki Khulafaur Rasyidin sebagai berikut: arif dan bijaksana, berilmu yang luas dan mendalam, berani bertindak, berkemampuan yang keras, berwibawa, belas kasih dan kasih sayang, berilmu agama yang amat luas saat melaksanakan hukum-hukum Islam. Yang ketiga, sistem politik, pemerintahan, dan bentuk negara pada masa Khalifah Rashidah. Pada waktu itu timbul 3 golongan politik. Golongan Ali yang kemudian dengan nama Syiah, golongan yang keluar dari barisan Ali yaitu kaum Khawarij, dan golongan Muawiyah yang kemudian membentuk dinasti Bani Umayyah dan membawa sistem kerajaan dalam Islam. Khalifah atau pemerintahan yang timbul sudah wafatnya Nabi Muhammad tidak mempunyai bentuk kerajaan, tetapi lebih dekat merupakan republik. Dalam arti kepala negara dipilih dan tidak punya sifat turun-menurun. Karena dalam pemerintahan harus ada persetujuan dari masyarakat dan tidak bisa kita pilih sendiri tanpa adanya musyawarah dari masyarakat. Kita ketahui Khalifah pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Satu nama lain tidak punya hubungan darah. Mereka adalah sahabat Nabi. Jadi sudah jelas yang kita ketahui bahwa di dalam pemerintahan dan bentuk negara tidak ada punya hubungan darah, tetapi ada hubungan persahabatan dan juga pengetahuan masyarakat atau masyarakat yang memilihnya. Ini menggambarkan ciri pemerintahan yang demokratis. Yang keempat, sistem penggantian kepala negara pada masa Khalifah Rashidah. Sistem penggantian dan pengangkatan khalifah sebagai kepala negara merupakan pola pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang paling penting. Keempat khalifah dipilih melalui cara yang hampir sama. Pola pemilihan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemilihan langsung yang terdiri atas 2 tahap-tahap. Pertama, pemilihan figur khalifah, sedangkan tahap kedua, pengukuhan keabsahan khalifah terpilih melalui bait atau janji kesetiaan. Abu Bakar dianggap jadi khalifah atas dasar pemufakatan pemuka-pemuka Ansor dan Muhajirin dalam Rafat Saqifah di Madinah. Umar menjadi khalifah kedua atas pencalonan Abu Bakar, yang segera juga mendapatkan persetujuan umat. Penentuan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dirundingkan dalam rapat. Setelah Utsman terbunuh, Ali lah yang menjadi calon terkuat untuk menjadi khalifah keempat. Dalam sistem pergantian kepala negara, perlu diketahui bahwa ada hal yang dinamakan al-wal al-qad.
Mereka adalah orang-orang yang memilih kualifikasi untuk bertindak atas nama orang muslim. Dalam memilih seorang khalifah, penetapan kepemimpinan bisa melalui dua cara. Yang pertama, dipilih dari ahl-hal wal aqad. Cara ini dipakai pada saat pemilihan sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, metode al-ahdu atau istihlaf, dipimpin atau ditunjuk langsung oleh pemimpin yang sebelumnya. Khalifah pertama Abu Bakar Asy-Siddiq. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman para Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Julukannya Abu Bakar adalah Bapak Pemangi karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya Asy-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Peristiwa pengangkatan Abu Bakar Asy-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balik kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang cukup alat karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Adapun faktor-faktor terpilihnya Abu Bakar antara lain, yang pertama, menurut pendapat umum yang ada pada zaman itu, seorang khalifah atau pemimpin haruslah berasal dari suku Quraisy. Yang kedua, beliau sangatlah dekat dengan Rasulullah, baik dalam bidang agama maupun keluargaan. Beliau seorang dermawan yang mendermawakan harta untuk kepentingan Islam. Yang pertama adalah kebijakan Abu Bakar dalam bidang politik dan militer. Yang pertama, ekspedisi Usamah bin Zaid. Abu Bakar melakukan pengiriman tentara yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk memerangi pasukan Romawi yang menguasai perbatasan Suriah. Keputusan Abu Bakar ini merupakan realisasi dari perintah Rasulullah. Karena itu, meskipun banyak sahabat yang menentang, khalifah tetap melaksanakannya. Yang kedua, ekspansi keluar Jazirah. Setelah Abu Bakar dapat mengembalikan stabilitas keamanan Jazirah, perhatian Abu Bakar balik pada masa luar negeri. Pada saat itu, di luar kekuasaan Islam, terdapat dua kekuatan adidaya yang dianggap dapat mengganggu keberadaan Islam secara politik maupun agama. Kedua kerajaan tersebut adalah Persia dan Romawi Timur. Pada bulan Muharram, ekspansi keluar Jazirah dimulai. Adapun kelompok tentara dan panglimanya adalah yang pertama, Abu Ubaidah bin Jarrah yang ditugaskan ke Homs, Suriah Utara, dan Antioquia. Yang kedua, Amr bin As mendapat perintah untuk menaklukkan wilayah Palestina yang saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi Timur. Yang ketiga, Surahbil bin Hasan, panglima yang membantu Ikrimah bin Abu Jahal dalam memerangi kaum Riddah di Yamamah, ditugaskan untuk menaklukkan Tabuk dan Yordania. Yang keempat, Yazid bin Abu Sufyan mendapat perintah untuk menaklukkan Damaskus dan Suriah Selatan. Tanpa mengalami banyak hambatan, daerah demi daerah dapat ditundukkan oleh pasukan-pasukan tersebut. Yang ketiga, memerangi para pembangkang jagat. Setelah kabar wafatnya Rasulullah menyebar ke semua wilayah, banyak golongan Arab yang murtad dari Islam dan mogok berzakat. Mereka berkata bahwa mereka tidak akan membayar zakat kecuali kepada orang yang doanya dapat menenteramkan hati. Abu Bakar bersikap tegas dengan memerangi mereka, meskipun Umar dan yang lain menyarankan agar tidak memerangi mereka. Abu Bakar memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk memerangi manusia atas dasar 5 perkara. Siapapun yang meninggalkan salah satu dari kelimanya harus diperangi, seperti kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggalkan sholat, dan tidak membayar zakat, meninggalkan puasa, dan tidak mau berhaji. Khalid bin Walid dan pasukannya berangkat pada bulan Jumadil Akhir. Ia memerangi Bani Asad dan Bani Ghatafan. Ada yang terbunuh dan ada yang dibintawan, dan selebihnya kembali memeluk Islam. Dalam peristiwa ada 2 orang sahabat yang meninggal dalam keadaan syahid, yaitu Uqasyah bin Mihsan dan Sabit bin Arqam. Yang keempat, menghimpun Al-Quran. Usaha mengumpulkan Al-Quran adalah
atas usulan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berpendapat alangkah baiknya kalau Al-Quran dikumpulkan, karena Umar khawatir setelah terjadi peperangan, di Yamamah banyak para penghafal Quran yang meninggal. Pada tahun 12 Hijriah, Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dedaunan, pelepah kurma, tulang belulang juga dari penghafal Al-Quran. Mushaf yang telah terkumpul dan disimpan oleh Abu Bakar sampai wafatnya, yang kemudian disimpan oleh Umar bin Khattab sampai wafatnya, dan selanjutnya berada di tangan Hafsah. Yang kelima, memerangi kaum pembangkang. Beberapa pembangkang antara lain, yang pertama, Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi memimpin pasukan suku Badui di Yaman. Mereka berhasil merebut Najran dan Sana. Akan tetapi, Al-Aswad Al-Ansi terbunuh oleh saudara gubernur Yaman, yaitu seorang kelahiran Iran bernama Firuz. Diperlukan waktu 3 bulan bagi umat Islam untuk menundukkan pemberontakan Aswad, dan akhirnya Aswad dibunuh. Ketika Jubair bin Awam datang di Yaman, Al-Ansi telah terbunuh. Pasukan Islam berhasil menguasai Yaman. Yang kedua, Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab mengakui dirinya sebagai nabi. Ia didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah. Ia mengawini saja yang mengaku sebagai nabi di kalangan Kristen. Mereka berhasil menyusun pasukan dengan kekuatan 40.000 orang. Pasukan Musailamah berhasil dikalahkan 10.000 orang kaum murtad mati terbunuh. Ribuan kaum muslimin gugur dalam perang ini, termasuk penghafal Al-Quran. Perang ini dinamakan Perang Yamamah dan merupakan yang paling besar di antara perang melawan kaum murtad lainnya. Yang ketiga, Tulaihah bin Khalid Al-Asadi. Dirinya menganggap sebagai nabi. Pengikutnya berasal dari Bani Asad, Gotafan, dan Bani Amir. Abu Bakar Asy-Siddiq mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pertempuran terjadi di dekat sumur Wizakah. Pasukan mengalahkan mereka, Muslim berhasil. Ada beberapa alasan mereka menjadi murtad. Yang pertama, iri dan dengki terhadap perkembangan kota Madinah. Yang kedua, fanatisme rasa kesukuan dan sifat paternalistik, yaitu tunduk secara membabi buta kepada pemimpinnya. Yang ketiga, takutnya kedudukan hilang karena Islam membawa perubahan di bidang politik, sosial, budaya, dan agama. Yang keempat, banyak suku Arab masuk Islam karena pertimbangan politik. Yang kelima, mereka baru memeluk Islam dan belum menghayati ajaran Islam. Kebijakan Abu Bakar di bidang sosial ekonomi. Demi kebaikan rakyat, Abu Bakar juga mengelola zakat, infak, dan sedekah dari kaum muslimin. Ghanimah atau harta rampasan dari perang Zizai dijadikan pendapatan Baitul Mal. Sebagai seorang khalifah, Abu Bakar tidak pernah menggunakan uang dari Baitul Mal, karena menurut Abu Bakar, ia tidak berhak mengambil sesuatu dari Baitul Mal. Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Ribah bin Abdullah. Adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar Asy-Siddiq. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda dari Rasulullah. Juga termasuk suku Bani Adi. Pengangkatan Umar bin Khattab pada musim panas tahun 364 Masehi. Abu Bakar menderita sakit dan akhirnya wafat pada hari Senin 21 Jumadil Akhir dalam usia 63 tahun. Sebelum beliau wafat, telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebagai khalifah. Ketika Abu Bakar merasa dirinya sudah tua dan ajalnya sudah dekat, yang terlintas di pikirannya adalah siapa yang akan menggantikannya sebagai khalifah kelak. Abu Bakar meminta pendapat kepada para tokoh sahabatnya, seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thailah bin Ubaidillah, Usayyad bin Qudur. Mereka menyetujui usulan Abu Bakar bahwa Umar bin Khattab akan diangkat sebagai penggantinya. Hal ini dilakukan khalifah guna menghindari pertikaian politik antara kaum Islam sendiri. Yang pertama, kebijakan Umar bidang ekonomi. Ghanimah sendiri merupakan harta yang dirampas oleh orang-orang Islam dari tentara kafir seperti tanah, tawanan perang, serta harta-harta yang sering dipindahkan. Contoh yang dilakukan oleh Umar pada saat menaklukkan negeri Syam. Yang kedua, kebijakan Umar bin Khattab di politik. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang, karena perluasan daerah terjadi dengan cepat. Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia.
pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Gelombang ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di ibu kota Syriah, Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertemuan Yarmouk. Seluruh daerah Syriah jatuh di bawah kekuasaan Islam. Kebijakan Umar di bidang militer. Untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan luar, tentara harus dikelola secara proporsional. Untuk itu, Umar membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan atau Dewan Al-Jundi yang mengurus dan mengorganisasikan masalah-masalah ketentaraan. Tentara tidak lagi dari anggota masyarakat yang dibutuhkan untuk menanganinya ketika akan berperang. Mereka mendapat gaji dari negara. Umar bin Khattab juga membentuk lembaga kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Khalifah ketiga Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Khalifah Rasulullah yang ketiga. Namanya Utsman bin Affan, Ibnu Abdullah, Ibnu Umayyah, Ibnu Abdul Syams, Ibnu Abdul Manaf, Ibnu Qusay. Utsman bin Affan lahir di Taif pada tahun ke-6 tahun gajah yang memiliki sebutan Dzu Nurain atau punya dua cahaya. Julukan ini diberikan kepada Utsman karena menikah dengan dua orang putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Ketika Umar sakit keras karena tertikam oleh budak Persia, beliau membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'idah bin Abi Waqqas. Muncullah tiga nama calon, yaitu Utsman bin Affan, Ali, dan Abdurrahman. Tetapi kemudian Abdurrahman melepaskan haknya untuk dipilih. Proses pemilihan menghadapi kesulitan karena berdasarkan pendapat umum. Lalu selesailah musyawarah tersebut dengan hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam. Maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Beliau diangkat di usia ke-70 tahun. Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Hashimi. Segi kepribadiannya, dia merupakan seseorang yang baik dari budi pekerti, kesulihan, keadilan, toleransi, dan kebersihan jiwanya. Pengangkatan Ali terjadi ketika Utsman bin Affan wafat di tangan pemberontak. Kepemimpinan umat Islam menjadi lowong dan itu tidak boleh terjadi. Kaum pemberontak menguasai Madinah dan orang-orang Bani Umayyah banyak yang meninggalkan ibu kota itu. Di antaranya Marwah bin Al-Hakam yang berhasil menyelundupkan baju Utsman yang berlumuran darah ke Mekah. Kaum pemberontak mendesak Ali supaya bersedia diangkat menjadi khalifah, tetapi ditolaknya. Kaum pemberontak kembali mendesak Ali supaya bersedia diangkat menjadi khalifah. Ali akhirnya menerima jabatan itu dengan ketentuan diberi kesempatan memerintah sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Selanjutnya yaitu penetapan Mushaf Utsmani. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadilah perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab, sehingga menyebabkan umat Islam bukan hanya terdiri di bangsa Arab saja. Kondisi ini menyebabkan penduduk di berbagai wilayah tersebut mempelajari qiraat yang di hari-hari yang dikirimkan kepada mereka. Cara-cara pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh setiap qari pun berbeda-beda, sehingga apabila mereka berkumpul di suatu pertemuan atau medan perang, terjadilah pembicaraan. Kemudian, Utsman mengirimkan utusan kepada Hafsah untuk meminjamkan mushaf Abu Bakar yang ada padanya, dan Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran itu kepadanya. Kemudian, Utsman memanggil Zaid bin Thabit, Abdul bin Az-Zubair, Sa'id bin Ashra, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Ketiga orang terakhir adalah orang Quraisy. Lalu memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf. Dalam masalah ini, komentar Ibnu Hajar sangat penting bagi kalangan umat, katanya. Pilihan bacaan yang paling tepat adalah berdasarkan dialek Quraisy. Setelah memahami pesan di atas, bekerjalah tim ini dengan ekstra hati-hati, yang kemudian melahirkan satu mushaf yang satu dianggap sempurna. Mushaf ini digandakan dan dikirim ke daerah-daerah itu, disosialisasikan kepada masyarakat, sedangkan mushaf yang lain dibakar kecuali yang dimiliki oleh Hafsah. Selanjutnya yaitu konflik politik dan teologi. Permasalahan yang muncul pertama kali dalam Islam bukanlah teologi, melainkan politik, yang kemudian meningkat menjadi permasalahan teologi. Pertempuran antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah.
Singkat kata, akibat kelicikan orang-orang Muawiyah, maka Ali bin Abi Thalib kalah dan sangat dirugikan, sehingga Muawiyah lah yang berkuasa. Kemudian, putusan Ali bin Abi Thalib yang menerima tawaran damai dari Muawiyah dengan jalan arbitrase, tidak sepenuhnya didukung oleh tentaranya, karena sebagian yang lain menentang proses arbitrase yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan dengan dasar inilah kemudian sebagian tentara yang tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib meninggalkan barisannya. Pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Satu kelompok mendukung sikap Ali atau Syiah, dan kelompok menolak sikap Ali atau Khawarij. Persoalan politik sebagaimana digambarkan pada akhirnya telah membawa Islam pada perkumpulan kalam atau teologi. Sebab dari peristiwa Ali bin Abi Thalib muncullah kelompok yang bernama Khawarij dengan memandang keputusan Ali bin Abi Thalib adalah melanggar hukum Allah. Dan apabila telah melanggar hukum Allah, maka akan dianggap kafir. Jadi pada masa Ali, umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua Khawarij atau pelaku bid'ah, yang ketiga Bani Umayyah bersama pengikut mereka yang memerangi Ali.